dumugi badhe tindak. Monggo dipuntersakaken materi saking menipun Bapak Matang Bapak wekdal sasana kaaturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita mathabatan linnasi wamna summa amarona wa wangadona bittikhadi maqami Ibrahim musalla wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sulfa. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, muridal hajj, calon duyufur rahman, calon tamunipun Gusti Allah yang kami muliakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di majelis yang mulia karena majelis ilmu. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita, uswah kita, Nabi Muhammad SAW. Berikut ahlul bait, keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, terus dari generasi ke generasi. Mudah-mudahan selawat serta salam tadi sampai kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya hari ini mendapat tugas untuk menyampaikan masalah bersuci yang ada kaitannya dengan ibadah haji. Loh, manasik kok diulang sesuci? Ketone gaduke bagaimana begitu? Ibu bapak yang kami hormati, ini penting berdasarkan pengalaman saya, juga penting dalam arti kita sebagai umat Islam. Karena apa, Bapak Ibu yang kami hormati? Kita tahu bahwa orang sholat harus suci, orang tawaf harus suci. Walaupun masuk ke Masjidil Haram tidak harus suci, tetapi aneh kalau kita masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan tidak suci. Nah, untuk itulah memang perlu kita ngerti masalah suci, masalah najis dan lain sebagainya. Saya mulai. Jadi ibu bapak yang kami hormati, perjalanan kita dari rumah sampai Seda, nanti sampai ke Donohudan, Solo, naik pesawat 10 jam, turun dari pesawat, naik bis, dan lain sebagainya. Ini sulit tidak hadas. Sulit tidak hadas. Nahan kencing 15 jam. Itu sangat sulit ini. Padahal yang namanya najis ini sesuatu yang gimana ya? Yang memang alhamdulillah kita masih bisa mengeluarkan najis. Nah, kalau kita tidak bisa kencing bagaimana? Itu kan repot sekali. Baik, saya teruskan, ibu bapak yang kami hormati, ada dua hal, yaitu najis dan hadas. Najis dan hadas. Najis itu adalah al-qidru, yaitu kotoran yang harus kita sucikan. Nah, najis, hadasnya nanti. Najis ini yang kalau kita haji yang sering itu adalah kencing sama BAB. Itu sering. Itu. Maaf saja kalau ibu-ibu saya tidak begitu tahu. Tapi kalau bapak-bapak ya,
Kalau bapak-bapak apalagi sudah sepuh, ini berangkat saja, ini saya cerita pengalaman pengalaman sampai biasanya kalau dari sini berangkat ke Solo itu nanti istirahat pertama itu di Tuates. Ada seorang jamaah sudah tua, dia itu sudah ngengken kencing itu mulai dari itu mana tikungan sebelum Masjid Wates itu. Nah, begitu turun, kebetulan saya ini nang pinggir jalan, nang pinggir pintu masjid, pintu bis, sehingga begitu turun saya kebelet juga, saya langsung ke toilet sana untuk kencing. Pintu belum saya kancing, ada seorang sepuh langsung dorong pintu itu, ngaduk tur, saya sudah dodok. Wah, gitu. Subhanallah. Nah ini gimana nih? Saya tidak marah. Tidak marah. Saya pun kalau kebelet tidak bisa ditahan, ya wis sing penting. Lah otomatis itu kan semua pakaian ya najis dan sebagainya. Apalagi di Wates itu kan tempat kencingnya, masjidnya itu kan itu ada kulahnya pendek. Padahal kalau air itu tidak sampai 80 liter, 80 liter itu kurang lebih ya seember gede itu loh Pak, kurang lebih segitu. Itu apabila kecipratan najis, walaupun airnya itu masih utuh, itu sudah jadi najis. Nah terus untuk cewek gitu lah istinja, baru begitu nanti wisuh lalu wudhu. Tadi tidak kesiram air wudhu lalu ke masjid, otomatis dia membawa najis sampai sholat. Artinya apa? Syarat sahnya sholat antara lain harus suci, gitu, suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Dia jelas pahanya nggak suci itu. Mau saya lurus geblas ora keton wonge begitu. Sarungnya mungkin sudah ada suci, itu masuk masjid telah berdoa, bukan urusan saya, ditututi seorang ketemu, itu begitu. Nah ini ya, bahkan kadang-kadang di tawaf pada waktu tawaf ya, yang namanya tawaf kebetulan mubeng kepoyuh. Nah ini juga pakaian ihramnya jadi najis. Nah kalau terus berarti tawafnya tidak sah. Besok di akhirat kaget, kenapa kok hajinya tidak ada manfaatnya di akhirat. Usut punya usut, karena salah satu rukun haji dan umroh adalah tawaf, dan tawafnya tidak memenuhi syarat. Karena apa? Tidak suci. Nah ini kan eman-eman banget ya. Nah, oleh karena itu ibu bapak yang kami hormati, ya memang penting Pak, memang penting masalah suci, ini juga masalah najis. Baik, nah tadi najis dulu Pak ya. Najis itu adalah barang yang basah keluar dari salah satu satu lubang, itu najis. Jadi kalau bukan basah tidak najis, kalau tidak basah. Nah, kencing bapak kok kencingnya tidak basah, tidak najis. Kemudian membuang kotoran kok yang keluar dari dubur itu kering, ya tidak najis. Kul talwisin korojat min ahadisabilain, begitu. Segala suatu talwis yang basah, korojat yang keluar min ahadisabilain, dari salah satu jalan, bahwa najisun ilal mania, kecuali sperma. Jadi mani itu sperma, ini tidak najis. Nah baik, itu pengertiannya. Kemudian bangkai itu juga najis, tapi ini tidak perlu diperdalam karena orang haji kapan sih ketemu bangkai, kan tidak perlu itu. Darah ya, darah itu najis. Tapi kalau sedikit
ada najis yang ma'fu. Najis yang dimaaf itu najis yang sangat sedikit, darah, keluar darah sedikit sekali. Kemudian atau barang yang sulit dihilangkan itu juga dimaafkan. Contoh umpama kain ihram kita kena darah, sudah disuci, bekas-bekasnya masih ada saja, pakai sabun dikucek-kucek juga belum hilang, masih ada warna-warna kejambon-jambonan. Nah itu yang sudah dicuci-cuci tidak mau hilang ya sudah dimaaf, tidak masalah. Nih. Nah najis Bapak Ibu yang kami hormati ini dibagi menjadi 3. Ada najis yang berat namanya mughaladhah, ada najis yang ringan namanya mukhafafah, dan najis yang umum yaitu mutawassithah. Najis yang berat ini sekedar untuk diketahui saja, tapi kayaknya tidak mau ketemu, yaitu najisnya babi dan anjing. Saya kira Bapak Ibu haji ya tidak akan ketemu dengan babi dan anjing. Kemudian najis yang ringan. Najis yang ringan adalah najisnya kencing, air kencingnya bayi laki-laki umurnya di bawah 2 tahun dan belum mengkonsumsi kecuali ASU, ya. 1 belum 2 tahun. Nah, dan laki-laki belum mengkonsumsi selain ASU. ASU itu air susu umi, begitu, oke? Ya. Kan biasanya manggilnya umi apa biung. Kalau biung ya abi, asbi, air susu biung. Atau ibu, asi, air susu ibu. Kalau umi, air susu umi, maka jika menjadi asu. Begitu. Asu. Baik. Ini kayak panjenengan sudah ada ya yang punya bayi di bawah 2 tahun laki-laki ya. Kayak ada sudah tua lah ya itu. Itu kalau ada itu mensucikannya itu cuma diciprati tangan Bapak, siram air bersih, pure, itu sudah suci, itu begitu. Kemudian kalau yang tadi itu anjing atau celeng atau babi itu repot, dicuci 7 kali, awal nyucinya dicampuri dengan tanah, disertu namanya itu. Udah. Yang umum ini hadis najis yang bukan berat, bukan ringan, najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini dibagi 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah umpama kencing, ya, atau mungkin utah-utahan, atau mungkin darah, ya. Ini yang ada warnanya, ada baunya, dan ada rasanya. Itu najis ainiyah. Saya ulangi lagi, ada rupane, bogui, keton, atau mungkin orang rupane ning mambu brang itu, atau mungkin orang rupane orang mambu ning ana rasane. Ana rasane itu panjenengan mek ayit, bukan rasa didilat itu ya. Dimek ayit, wage najis, itu namanya najis hukmiyah. Mensucikannya itu tadi, itu harus dihilangkan baunya, warnanya, rasanya, dihilangkan, ya, dihilangkan. Kalau sudah tidak ada itunya, mungkin bau, rasa, warna, itu namanya najis hukmiyah. Ki mau genah sarungku, genah nalika nang pesawat saya kepoyuh, tapi mbuh bagian ngarep bumbu ora ngerti, diambu-ambu wis ora mampu, digoleti wis ora keton, digeramak-geramak wis peret kabeh. Ini namanya najis hukmiyah.
ora keton, ora nan rupane, ora nana embune, ning yakin dia mau kena nguyuh. Itu namanya sarung kita najis. Najis najis hukmiyah. Itu cara mensucikannya bagaimana? Cukup bijaril ma dengan disemproti air. Jadi umpama di pesawat, besok kan dilatih itu Bapak Ibu membawa sprayer semprotan air itu loh. Itu penting sekali itu. Itu diisi air yang baik, air bersih. Nah, nanti bisa ya asal diisarai sudah disemprot, ini sudah suci. Nih. Jadi kalau nanti umpama yang mudah-mudahan tidak pas naik bis, kemudian ya kalau bapak-bapak kan orang kota semua. Kalau orang desa kadang-kadang kan naik bis mabuk. Nah, ketika kita duduk ini ada penumpang lain mabuk, mutah. Nah, mutahnya itu nyenggol kain ihram kita. Nah, ini najis. Kalau dicuci baru sudah diamkan saja. Nanti kalau pas sudah turun ada air dibersihkan. Mau dibersihkan isi nangkene mau lho kok ora keton. Nah, itu sudah jadi najis hukmiyah. Itu enggak usah dicuci semua, cukup ketika kita di kamar mandi apa nggon air diambilkan pakai tangan dibiur itu sudah suci. Karena itu najis hukmiyah. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Tidak ada ya? Baik, itu najis hukmiyah. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Kalau bapak-bapak berpakaian ihram kan tidak rangkepan ya, tidak rangkepan. Celana kolornya tidak, cawat juga tidak. Kalau ibu-ibu kan mesti pakai daleman. Nah ini meskipun kain luar itu suci semua, tapi kalau dalemannya mungkin celana dalam, mungkin BH atau apa itu itu tidak boleh dibawa untuk tawaf dan untuk sholat. Itu seperti itu. Nah nanti Allah melihat sehingga jangan suci resi kabeh. Padahal pakaian di dalam itu najis. Nah, ini harus dilepas supaya apa? Sholat kita, tawaf kita jadi sah, jadi sah. Nah, itu tentang najis. Nah, ibu bapak yang kami hormati, di dalam masalah umroh dan haji ini. Umroh dan haji terutama bagi ibu-ibu ini umpama ibu haid ya, ibu sedang hadas ya, haid kan termasuk hadas ya Pak. Haid ini semua manasik mulai ihram nganti tekan nanti tahallul itu boleh dikerjakan haid atau nifas, apalagi najis yang lain. Yang tidak boleh hanya tawaf. Jadi hanya tawaf. Yang harus suci itu hanya tawaf. Jadi ihram, pakaikan ihram, baca doa-doa dan sebagainya, walaupun ibu-ibu tidak suci dari najis ataupun tidak suci dari hadas, ini tetap dilaksanakan semua. Kalau haji nanti ada melempar jumroh, ada wukuf, ada mabit, laksanakan semua. Yang tidak boleh diingat-ingat hanya tawaf. Hanya tawaf. Sa'i boleh walaupun haid. Walaupun kena kencing. Kain ihramnya kena kencing. Tawaf langsung, tawaf rampung, kesel banget. Terus minum zam-zam karena sangat haus, minum zam-zamnya mumpung kan begitu, wakeh, mulai sa'i, blenet, kepoyuh itu ya, kepoyuh. Ini karena najis, sa'i tetap bisa
dilanjutkan. Cuman ya ndak baik Pak, masa sangi nang masjid kencing ndak cewek itu ya nang omah ya gini aja loh, kita kencing tidak cewek ya ora patut kan, seperti itu kan. Ya. Nah, sekarang melingkap yang agak sulit. Kalau di pesawat kita kencing itu tidak begitu sulit Pak. Tapi kalau BAB di mana air tidak ada, airnya kan tidak ada itu. Ini Aisyah punya ini bukan miniatur, itu persis itu Pak. Tempat toilet atau WC di pesawat itu seperti itu. Nanti bisa dilihat itu. Ini kalau kencing tidak begitu sulit. Tapi kalau berak, kalau itu Pak. Kalau lodong pisan, aduh repot maning itu Pak. Kalau mantan beringkil kental, kakean kentang, nah itu rada. Tapi kalau ya, karena capek, haus sekali di Dono Hudan, sudah ada jatah makan minum ke kantin, wah di sana panas sekali, es teh mau begitu, es teh atau mungkin es dawet. Nah, paginya berangkat ke pesawat, nya cair, repot banget itu. Nah, caranya bersuci yang pertama itu, nah ini. Jadi kalau saya teringat dulu ketika ngaji kitab Sabinah itu judulnya kok Surutul Ahjari, utawi piro-piro syarate sesuci nganggo watu. Waktu itu saya ndak mudeng itu. Orang kok ngaji kok sesuci nganggo piro-piro watu, cewek kok nganggo watu begitu. Ternyata setelah haji baru saya merasakan, oh ini dulu ketika saya kecil ngaji harus dipraktekkan. Jadi gini, kalau masuk ke WC, toilet ya Pak ya, toiletnya pesawat, Anda panjenengan itu duduk, lalu ngambil tisunya buahnya tuh ambil saja, tidak usah ragu-ragu, ambil, lalu Anda Bapak Ibu lipat-lipat, digulung-gulung sehingga seperti apa itu, seperti yang kulitnya telur jerone ketan anak abone, apa namanya itu, lemper, udah lemper Pak, yang snack itu loh ya. Jadi apa namanya ya, ya itulah itu. Buat begitu berapa, 3 gulungan ya kurang lebih ya itu sebesar itu. Nah, taruh dah di tempat yang kering. Nah, nanti kalau sudah selesai BAB-nya baru itu diambil, dipepetakan pet dari belakang, tenet, tarik ke depan pelan-pelan. Bagaimana keseron melebu malah payah kayak itu loh. Langsung masukkan ke tempat sampah bolongan itu, celup gitu, ngambil lagi. Dah. Kalau nanti bisa ngambil dari keran yang kecil air, monggo. Kalau tidak, itu sudah cukup. Kalau sudah ditel, tenetakan, dilirik, tidak usah dipendeliki, dilirik saja. Kok sudah tidak ada warnanya, ini berarti sudah suci. Namanya istinja itu di pesawat. Nah. Juga sama apabila Bapak Ibu nanti pas mabit di Musdalifah. Di sana air jauh di sana. Padahal di Musdalifah itu kan padang terbuka, tidak ada lampu, adanya hanya padang pasir begitu. Kok mau cari air ke sana tidak ada temannya, atau di sana antri lama sekali, bisa istinja pakai batu. Itu pakai batu. Namanya istinja. Sewok itu istinja. Nah, ada masukkan. Jadi lempernya itu ya, lempernya itu dipanakan. Agak tebal. Memang kalau tidak tebal, tangannya nekennya keseru, ini teles bisa bablas tangannya itu. Amoh sih tisu kalau kena air kan amoh gitu. Tet mau malah tembus ini itu begitu. Nah, kalau ada air silakan, baru sprayer yang kita bawa itu baru hanya untuk ilas-ilas saja kita semprotkan
air tuh. Tapi itu KBH Ngisah sudah diajari begitu, jamaah yang lain tidak diajari. Apanya di sini hati-hati begitu rapi resik, yang lain bawa botol itu aku FIFA ya, aku FIFA mineral. Dok, karena pesawat kan agak goyang sedikit, karena mungkin memasukkan botol ke depan kemaluan ke sana untuk kedubur angel, akhirnya karo mandan ngadeg. Nah, karena mandan ngadeg disilingaken ya nyiprat mengaring apa itu? Bibir kloset itu. Wah, udah akhirnya repot banget itu. Wah, betul-betul repot itu. Nah, kebetulan gelombang kedua turun di Jeddah, langsung dioprak-oprak naik bis terus sampai ke pondokan, belum sempat untuk bersuci dengan baik. Itu begitu, langsung dibawa ke Masjidil Haram untuk tawaf sangi dan syukur. Alhamdulillah sudah rampung ini Bapak Ibu semuanya, berkat bimbingan KBIH ini kita lancar. Tidak tahunya tawaf ora sah. Karena apa? Karena kain ikhramnya tadi ketika di toilet kena najis, belum sempat dibersihkan. Siapa yang salah kalau begitu? Yang salah adalah yang tidak benar, kan begitu ya. Yang salah yang tidak benar. Ya sudahlah, itu urusan lain. Tapi yang penting kita ini kan ingin ibadah kita itu bukan yang banyak, Pak. Kita itu ibadah kita yang diterima. Kan doa kita, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an ya Allah. Sungguh aku mohon kepada kamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa amalan solihan mutakobala, amal soleh yang diterima, bukan amal soleh yang banyak walaupun tidak diterima, kan tidak begitu. Lebih baik banyak diterima daripada sedikit tidak diterima, kan begitu. Betul Pak? Nggih, langkung sae ngamal kula panjenengan kathah dipun tampi dening Gusti Allah ketimbang sekedhik ning boten dipun tampi. Apes-apese sekedhik ditampi itu lebih baik daripada banyak tidak diterima. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat sah. Itu masalah seperti itu. Ya. Rampung. Tugas saya sudah rampung ini Bu Mbak Desi. Udah rampung. Ada pertanyaan? Ngomong men aja kiri-kiri rampung. Ya ora bener lah jadwalnya 2 jam 30 menit orang anak rampung. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Monggo Ibu-ibu. Nah, sekarang kalau ibu-ibu pas garap sari nggih, haid. Ini nanti ada ikhtiar. Jadi sebelum berangkat Bapak Ibu, ibu-ibu saja terutama ya, ibu-ibu bisa konsul dengan bidan atau dokter. Nanti ibu yang sudah dicausi tablet Primoluf 2. Nun sewu kalau ada dokter dan bidan saya minta dikoreksi kalau saya salah. Primoluf 2. Primoluf 2 itu kalau diunjuk ditelan sebelum haid, sebelum siklus haid datang, ini menunda. Kalau diminum sudah haid, ini mempercepat nampet. Itu Primoluf. Tapi itu memang kadang-kadang ada efek samping. Nah untuk itulah nanti panjenengan setelah besok masih lama, ini baru bulan Agustus, besok berangkat kan bulan Juni, jadi masih 1 tahun lah kalau nggak salah begitu. Ini tahu kalendernya, oh kita berangkat hari ini, perjalanan kita gelombang 1 umpama, berarti Madinah dahulu. Dari sini sampai Madinah 3 hari lah. Terus di Madinah 8 hari. Berarti waktu kalau terus 11 dino. Berarti masuk ke Mekah tanggal ini. Ini saya pas biasanya datang bulan. Nah, supaya tertunda ini konsultasi ke dokter. Itu begitu. Atau mungkin ini pas saya sedang haid mulai dari Solo. Di sana mungkin masih 4 hari baru
mampet. Nah, konsultasi ke dokter supaya dipercepat cepat sucinya. Itu dokter tahu itu. Dokter tahu. Nah, kalau saya kan hanya mendengar, oh begitu caranya, hanya mendengar. Kalau dokter itu memang tahu. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, itu ada monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya mau menanyakan tentang apakah ada doa khusus supaya wudhu kita bisa terjaga. Supaya Wudhu kita terjaga. Biar mutunya terjaga tidak datang. oh enggak. Hanya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada dosa khusus. Mbok sarang-sarang ibu nggih, Bapak-bapak. Doa khusus men wudune ora batal, ngoten nggih. Nggih, monggo sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi wudune mboten batal. Amin. Nah niku. Nggih. Empun. Loh jadi doa khusus. Ya itu doanya begitu. Ya Allah, doa harus diikuti dengan ikhtiar. Kalau kita doa tidak ikhtiar, namanya memaksa Allah. Ikhtiar tidak berdoa namanya takabur. Itu tidak berdoa tidak ikhtiar namanya ngabur, kan begitu. Jadi ikhtiarnya apa? Konsultasi dokter. Yang sering membatalkan kita apa? Sering kentut. Sering kentut, dok. Kenapa, Bu? Saya itu kok sering kentut. Nah, dokter tentu akan memberikan resep, mungkin makanan. Tapi kurangi jenah ledahar mondol mentah, umpama seperti itu. Nah, atau mungkin hindari makanan yang banyak mengandung asam. Atau mungkin dikasih obat yang mengandung asam bikarbonat. Biasanya kalau tablet-tablet yang pakai nat-nat bikarbonat ini membantu ginjal supaya apa? Supaya mengeluarkan asam lambung sebanyak-banyaknya sehingga banyak ngentut. Asam bikarbonat itu obatnya, Bu. Itu ikhtiarnya itu. Lah, hakikatnya kita mohon kepada Allah SWT. Hanya ini pengalaman ya Bapak Ibu, pengalaman perlu ditularkan. Berangkat atau berdasar hadis qudsi, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, ana nginda dzonni abdi bi indon nabi khairon fa khairun fa illa fala. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah disampaikan kepada Muhammad SAW, tetapi tidak melalui perantaraan Jibril, namanya hadis qudsi. Kalau firman Allah disampaikannya kepada Nabi Muhammad pakai lewat malaikat Jibril, namanya Quran. Jadi bedanya Quran karo hadis qudsi begitu. Nah, dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, ana nginda dzonni abdi bi, aku Allah akan mengikuti, menyesuaikan dengan persangkaan hambaku kepadaku. Pokoknya saya Allah ming arep manut ngetutaken persangkaan hambaku. Apabila persangkaan hambaku kepadaku baik, fa khairun, maka rahmatku akan aku turunkan pada orang itu. Fa illa fala, tapi kalau tidak ya tidak, itu. Oleh karena itu, Ibu tadi di samping ikhtiar makanan yang mengandung asam dikurangi, mungkin dikasih obat bikarbonat itu biasanya itu ngentutnya tuh dodot begitu. Nah, ini juga tadi itu kita husnudzon. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik Gusti, kula sowan derek timbalan panjenengan. Kula badhe tawaf, mugi-mugi wiwit awal ngantos akhir boten batal. Boten batal. Insyaallah saya ini nun sewu tidak takabur Pak ya.
haji 20 kali. Jenengan mungkin pisan bae urung tahu nggih. 20 kali. Kalau satu haji katakan tawafnya 2, yaitu tawaf umroh dan tawaf hajinya, kan berarti sudah 40 kali. Itu hanya hajinya saja. Kalau lebih dari itu bisa dihitung. Tapi hanya modal tadi itu, bukan takabur, bukan kepripun. Oke, ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan aku bisa tawaf selesai. Tidak pernah batal itu, tidak pernah batal. Mau batal bagaimana? Alhamdulillah pondokan saya ini yang sudah-sudah itu jauh. Jadi Bapak Ibu, ya mudah-mudahan nanti pondokannya jauh gitu. Ini saya doakan jauh, besok jauh, jangan tidak kaget. Tapi bareng edet, alhamdulillah kan begitu. Tapi kalau mudah-mudahan pondokan panjenengan dekat, amin begitu. Tekan bone adop, asem kan begitu. Nah, mendingan pahit nangarep. Nah, karena jauh kan mobilitas jalan sering. Kalau jalan otomatis akan membantu pencernaan. Kalau membantu organ pencernaan, otomatis angin-angin yang tidak digunakan itu juga dikeluarkan. Sehingga sampai di masjid sudah tidak ada istilah kebulet ngentut dan sebagainya. Tawaf ya sudah lancar, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Namun ikhtiar tadi itu ikhtiar sa'i kalau memang banyak kentut, banyak keluar angin, ya ke dokter lah mumpung masih lama. Artinya dimulai saja sehingga pada waktu haji Bapak Ibu mudah-mudahan Bapak Ibu sehat bukan karena obat. Nah, amin ya. Sebab banyak jamaah haji sehat nih karena obatnya ketinggalan, penyakitnya umat itu begitu ribut. Padahal di Mekah mau cari obat bingung, menghubungi dokter orang ketemu itu jadi sehat tanpa obat itu. Nah, yang kedua hadas itu najis. Sekarang hadas itu batal, sesuatu yang membatal, sesuatu yang sucinya itu dengan wudhu atau mandi atau tayamum, itu namanya hadas. Termasuk hadas ini adalah keluar mani, itu hadas. Harus kemudian melahirkan haid, nifas. Kalau darahnya itu najis tapi keluarnya adalah hadas, itu begitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Senggolan, bersentuhan kulit laki-laki perempuan sama dewasanya bukan muhrim tanpa penghalang, orang aling-aling. Ini sok menjadi masalah setiap ya dari sini sudah ada modalnya begitu sih. Ya. Pada waktu kita tawaf, ya orang jejer rapat begitu. Ini ya sangat sulit supaya kita sangat sulit untuk tidak senggolan. Ya. Kecuali Anda tawafnya balik mungkin ya orang senggolan. Kalau nggak bawa kelewang mikir kabeh wong begitu. Mesti senggolan. Nah begini, ini cerita. Di kalangan kita itu ada mazhab yang sangat populer di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab liyane Syafi'i, gitu saja. Ada ciri khas gini Pak, ini untuk pengertian saja. Menurut ulama Syafi'iyah, mereka itu di dalam memberikan pelajaran fikih itu mereka membedakan antara pelajaran fikih untuk tingkat anak-anak dan tingkat orang tua. Contoh ini saja. Untuk anak-anak sehabis khatam Al-Quran biasanya lalu ngaji mungkin Durarul Bayat, mungkin Safinatun Najah, mungkin Takrib, ya gedene mengbajuri, itu begitu, umumnya begitu. Nah,
Kalau kitab Safinah yang untuk anak-anak, maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu antara lain tadi itu sentuhan laki-laki perempuan yang bukan muhrim sama dewasanya min ghairi hailin orang anak aling-alinge. Ini karena ini untuk konsumsi anak-anak, lalu apa? Ya itu batalkan wudhu. Karena anak-anak wudhu. Tapi karena anak-anak itu belum haji, maka nanti mabit di Musdalifah hukumnya sunat. Ora apa-apa, dia makan sunat. Wong bocah cilik urung pada haji. Sehingga di Safinah kan begitu tamat SR, tamat SD. Maka ora apa-apa wong ora pada haji iki, maka mabit balang jumroh, mabit di Mina atau mungkin mabit di Musdalifah itu hukumnya sunat. Tapi karena anak-anak kecil itu sudah wudhu, maka lalu apa? Kenceng, sing batalkan senggolan lanang wedon pada gedene bukan muhrim tanpa aling-aling. Tapi kalau sudah nanti untuk konsumsi orang tua, maka karena orang tua banyak yang haji, maka mazhab Syafi'iyah semua menghukumi bahwa mabit di Musdalifah hukumnya wajib. TKD sing haji sing maca kitabui itu adalah orang-orang tua yang haji. Tapi untuk wudhu tadi itu yang membatalkan di samping 3 tadi, sentuhan laki-laki perempuan bukan muhrim sama dewasanya ya tanpa aling-aling, ditambahi ngono iku 1 jarak. Tadi tidak, yang kitab Safinah kan untuk anak-anak kecil, kata-kata jarak tidak disebut. Sebab kalau jarak disebut nanti bocah SD, SMP ya dolanan, mas wis wudu, wis baik wudu, ya sudah wudu itu ya batal. Wong saya itu hampir jatuh nyenggol orang jarak gitu begitu. Wong bocah-bocah orang jarak. Lalu di samping jarak bisyahwatin dengan syahwat. Ada ketertarikan pria wanita. Nanti kalau itu diajarkan dimasukkan dalam kitab Safinah, kitab apa tadi Duror dan sebagainya, anak-anak yang anak-anak SMP wis wudu wis. Lah kok senggolan ya betul-betul Pak, wong mboten nganggo syahwat ora kanca ning biasa. Paham nggih? Itu. Nah, tapi untuk kitab yang tebal seperti Majmu' Syarah Kitab Muhadzab, ini untuk mazhab Syafi'i, yang batal itu apabila sengaja. Tegate bocah cilik urung pada haji, sing haji wong tua. Ora mungkin wong tua haji lagi tawaf nyenggol lah napa ora jarang. Ya tidak mungkin begitu. Itu. Kemudian syahwat. Dengan syahwat. Ini. Jadi kalau saya menyampaikan yang tidak usah pindah mazhab nangkane Syafi'i, ngesuk nangkana pindah mazhab Hambali atau Hanafi, sok bali nang Indonesia, bali maning mazhab Syafi'i. Tidak usah begitu. Memang seperti itulah. Ngaten, paham ya? Paham betul Bu? Dados nek panjenengan benjang tawaf, sek-sekan, senggolan kalian piantun kakung sing dudu napa-napane, dewasa senggolan, batal napa mboten? Nan? Saged batal, saged mboten. Lah nek batal keripun, nek kula jarak lan kepengin ngemek kulite wong negro kaya apa? Nah, ini halus sedih karo kulite wong Kebumen. Nah, itu. Apalagi pikirannya warna-warna. Wong wong gedene sakana, kayaknya terownya gede banget lho gitu. Lah itu nanti malah ora karo niku ya batal wudune. Ngoten. Batal wudune. Tapi nek panjenengan kesurung sana kok dilalat tangane kaya niki, plek uli pundake wong negro sing lagi tawa kan dibuka kaya iki. Tek batal boten sebab menapa boten jarak lan tidak ada nafsu. Lan nafsu bapak-bapak umpama kidongane ana sing nyuruh nyong main. Nah apa sih nyong pengen jejet nyenggol itu jamaah haji Kang Prancis utone kok ayu banget begitu. Anu aku disuruh ngene ya, disuruh nyuruh main batan panter itu.
Akhirnya dia nyuruh saya, tek, waduh, ada tiba, maaf. Padahal jane alhamdulillah, oh jebulannya ya, lah ini ya batal seperti itu. Ngoten niku nggih. Jadi kembali lagi, ya ada lahir, ada batin, Pak. Jadi Allah itu maha tahu itu, maha tahu. Orang nyenggol, orang gepokan, orang apa-apa, adoh ning pikirane edek. Lah ini juga. Nah, maka dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang sudah memantapkan dirinya untuk haji, maka fala rafasa, jangan yang rofas sing saru itu tidak mesti nyenggol itu. Nyenggol. Saya waktu itu sampai sekarang masih teringat terus. Teringat bukan berarti kapan maning, itu bukan ya. Suatu saat saya itu sudah duduk di halaman masjid sebelah selatan, mau dengan teman-teman itu, mau Jumatan ujarku jam 10 berangkat ya, gasik. Mau nangkene jam 11 mangkat durung telat. Karena jebul sudah tidak bisa masuk, Pak. Dapat di selatan itu di bawah tower Zam-Zam itu, gelar di situ. Saya melaku. Oh, ini dia nenggon, udah rampung. Sholat sunat dan sebagainya. Lalu saya ya moro-moro itu, Pak. Ada jamaah haji dari Turki. Lemu gede dhuwur gitu loh. Gelar sajadah di depan rombongan saya itu. Gelar, ya maduk, terus gelar ketuk. Nah, akhirnya dia sholat. Ketika sholat, dia kan rukuk, Pak, rukuk kan bokongnya ke sini, Pak. Subhanallah gitu. Bokong di hadapan saya nih, Pak, begitu, Pak, itu. Nah ini kan, aduh, ini gimana kalau begitu? Nah, pikiran ya namanya manusia, Pak ya mikir bokong gedene mungkin rong kursi itu, Pak. Ya Allah ya Rabbi, saya jadi pembimbing liane akeh ya aku ndingluk, astagfirullah. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, kita haji itu ya memang ya lahir dan batin. Sehingga tadi itu contoh yang batalakan wudu, kalau ini ya sentuhan laki-laki perempuan sama dewasanya, tidak ada penghalang, jarak sengaja menyentuh. Yang kedua, sengaja menyentuhnya adalah bisyahwatin dengan syahwat. Kalau ibu atau bapak ada seorang jamaah haji perempuan jatuh, timnya tidak bisa, hampir kepitak-pitak orang, bapak-bapak akan diam saja. Urusan bukan orang Indonesia, bukan kloter ini, bukan dari Solo, bukan rombongan saja, bukan KBIA, Ngaisyah, Bodoa, ya ndak, ya kita nolong, nyatakan. Ya sudah, kalau sudah bisa menyat, ya sudah, tidak usah dicekeli saja begitu. Mau bisa menyat, dicekeli baik gitu. Itu tadi nolong, begitu dicekeli baik, ini sudah bukan nolong lagi itu. Nah ini sudah rofas itu. Jadi ngaten nggih Bu nggih. Jadi syukur ibu-ibu bisa menjaga pakaian ikromnya, sehingga apa? Umpama Tuhan dengan pria ini tetap ada hail, ada pembatas yaitu kain ikrom. Itu seperti itu. Nah nek bapak-bapak kan auratnya laki-laki budel, Pak. Kalau pakai kain ikrom kan pundak yang kanan dibuka, itu bukan buka aurat. Dan kalau ya itu tadi lah, ya terasa menyentuh, tapi asal bukan disengaja dan bukan karena syahwat, itu seperti itu. Ngaten nggih Bu nggih. Didongane ngentut, men aja ngentut kaya mawon. Ana ngidadzoni abdi, Gusti Allah ngendika, saya Allah akan menyesuaikan dengan persangkaan hambaku. Nek nang mikir, kok nang aku ya bola-bali ngentut, ya bola-bali ngentut. Kok nang ya bisa kesasar betul. Kok nang nyong apalagi? Ya soalnya kita kan
kalau ada orang pulang haji kan kita tilik Pak. Yang kita tiliki ini akan cerita. Lah kita kadang-kadang terpengaruh oleh cerita mereka. Lah akhirnya muncul dalam pikiran kita menjadi dzon kepada Allah. Ya Allah mengikuti dzon kita. Waduh nang saking rekasane. Minum angel, tidur ndak bisa. Wis duitku hilang kabeh. HP ku macet orang bisa menghubungi teman. Ya begitu nanti. Iya ya kok pasangan ya ketemenan. Kalau orang Jawa mengatakan wong gue nangaring omonge dewek gitu. Maka zon kita kepada Allah hendaklah harus wajib husnudzon, baik sangka kepada Allah SWT. Kita ini tamunya Allah. Allah itu adalah khairuz ziyafah, sebaik-baik penerima tamu. Kalau kita pernah bertamu dan yang ditamu ini bagus sekali, ini belum apa-apa dengan kebagusan Allah dalam hal menerima tamu kita. Cuma kalau menerima tamunya yaitu kita ini. Cuma bedanya gini, kalau kita manusia dengan tamu hanya melihat lahir, pakaiannya rapi, jajannya akeh, kemudian kuli medang ora kakean, baline ninggali amplop. Lah ini bagus sekali Pak ya ini. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah itu melihat apa yang ada dalam hati kita. Oke, husnudzon banget karo aku. Malaikat siap, tolong hambaku ini diberi ketenangan hati. Akhirnya tenang. Lainnya ribut pedal kalau regune. Towak pertama sesek banget. Pedal karo regu, waduh kepriye itu diberi ketenangan. Masukkanlah dalam hatinya tenang, lalu tenang. Petala kayak ngapa, rampunga kayak ngapa siki, wong urung jadwale Bali, ya masa Bali ya, itu begitu. Umpama aku petal takate nang haring Masjidil Haram. Mangane kepriye wong hidup mati di tangan Allah. Akhirnya apa? Alah golek tinggon zam-zam bae minum itu. Metu nang aring lawang, oh kan anak sing nganggo pakaian Indonesia batik kan itu. Ketemu oh, teman Indonesia ya? Iya. Apa bisa membantu saya? Pak, Ibu dari mana? Saya dari Kebumen. Oh, Kebumen? Iya. Oh, terus kloter berapa? Kloter ini sebentar. Nah, dia lalu nanti mungkin membantu. Itu seperti itu. Ngoten. Nggih. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Go. Nah, itu. Itu tuh. Ibu itu udung merah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya minta dijelaskan untuk yang najis itu Pak. Ya. Kalau tadi diterangkan najis yang bayi laki-laki itu termasuk najis ringan ya. Terus kalau bayi perempuan itu Pak, itu termasuk dalam kategori najis ringan atau gimana? Terus yang kedua itu saya minta diterangkan kembali tentang hadas. Hadas itu seperti apa tadi saya kurang jelas. Kemudian cara bersuci dari hadas. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang Ibu pertanyakan yang nomor satu sama dalam hati saya juga sampai sekarang bertanya-tanya. Podo-podo bayi, mengapa kalau bayi lanang kok kencingnya najis ringan, kok kalau perempuan tidak? Lalu yang kedua, meskipun bayi laki-laki itu kok sebelum mengkonsumsi selain air susu ibu, apa sih bedanya ASI dengan makanan yang lain? Jadi sampai sekarang pun saya tidak tahu itu mengapa Rasulullah SAW memberikan petunjuk seperti itu. Jadi kesimpulannya bagi perempuan itu tidak menjadi kencingnya ya tidak termasuk najis mukhafafah. Artinya apa? Ibu punya bayi laki-laki kencing, umurnya 2 tahun kencing, itu tidak usah dicuci, cuma diciprati air itu sudah suci. Kalau bayi yang perempuan ini harus dicuci,
dihilangkan baunya, rupanya dan rasanya. Itu memang begitu tuntunannya. Jadi saya tidak tahu itu. Paling-paling hanya ngiro-ngiro. Pernah saya tanya kepada dokter. Dokternya jawab, wah jangan Pak Taufik, berarti saya nanti sombong. Loh kok sombong? Iya, kalau saya bisa menguraikan unsur yang ada pada kencing laki-laki dan perempuan, berarti Nabi Muhammad itu orang biasa. Kenapa sih? Nah pelajarannya sama diketahui oleh saya, bukan mukjizat lagi. Nah itu, jadi dia malah angkat tangan. Cuma memang ibu-ibu sekalian, bayi lahir kalau laki-laki di sana sudah ada bibit yang nanti akan jadi spermatozoa. Sedangkan perempuan pun sudah ada bahan yang nanti akan jadi ovum, menjadi telur. Nah, spermatozoa itulah berbeda dengan ovum, dengan telur. Artinya apa? Kalau yang ini memang tidak ada unsur-unsur yang katakan saja tidak baik. Tapi kalau telur itu memang ya itu. Tapi itu juga dia mengatakan enggak, tapi bukan ini. Mesti ada hikmah yang saya tidak tahu. Nah tadi oke. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Lupa. Tentang hadas. Hadas, mohon diterangkan kembali. Hadas. Jadi gini, kalau najis adalah sesuatu yang bisa suci dengan dibersihkan. Tapi kalau hadas ini adalah sesuatu bisanya suci dengan wudhu atau dengan mandi atau dengan tayamum. Itu hadas. Lah hadas dibagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini bisa suci dengan wudhu. Termasuk hadas kecil adalah kentut. Nah, kentut. Jadi segala sesuatu yang membatalkan wudhu atau sucinya dengan wudhu itu hadas kecil. Seperti keluar dari dua lubang, kencing atau mungkin berak, kecuali mani ya. Kalau mani, sperma itu tidak membatalkan wudhu, tetapi diharuskan mandi. Itu gitu. Bagaimana itu ada mandi tidak wudhu pisah-pisah? Kalau kita memang tidak pernah mengalami sangat amat sulit air. Kalau Arab zaman dulu memang air itu bisa sangat amat sulit. Kalau Arab sekarang ini sudah lain karena air di sana itu sudah melimpah ruah. Baik. Termasuk hadas yaitu batalnya wudhu itu hadas. Satu tadi keluar sesuatu yang basah dari dua kemaluan, di dua lubang. Kemudian muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja. Kemudian sentuhan tadi itu laki-laki perempuan yang itu untuk anak-anak tidak usah dikatakan asal orang jarang kurang batal, itu untuk konsumsi kita. Bahwa kita tidak akan jarang-jarang kan begitu. Kemudian juga harus wudhu. Saya kira itu entah dengan sengaja. Kemudian, nah, yang harus disucikan dengan mandi, haid. Haid itu tidak suci kecuali dengan mandi. Nifas, kemudian wiladah, melahirkan, walaupun tidak keluar darah, itu melahirkan. Kemudian mengeluarkan air mani dengan ya mungkin dengan senggama atau mungkin dengan cara yang lain. Itu juga bisanya suci kalau harus dengan mandi. Tuh. Terus mati itu harus dimandikan, tapi tidak mandi sendiri, dimandikan oleh orang lain. Apabila ada orang Islam mati, kok umat Islam setempat tidak ada yang memandikan, dosa semua Pak, dosa semua.
Ya, dosa semua. Tidak boleh main ngomong nakal mati orang hati dusi. Oh ya ngono, si dosa kowe kan begitu. Untung mayitnya tidak jawab. Parmo no orang didusi orang apa nyong rika dosa kabeh wong sedesa gitu. Tuh, okay. Kemudian bersenggama baik keluar sperma maupun tidak itu. Tapi keluar sperma baik karena senggama maupun dengan jalan yang lain itu tetap harus disucikan dengan mandi. Nah, mandi Bapak Ibu itu ada dua, ada mandi adab, ada mandi ibadah. Ini harus dipisahkan, mandi adat dan mandi ibadah. Mandi adat itu ya kalau kita mandi itu mungkin karena awak kemeringat, lesu, atau mungkin habis kerja kotor, itu mandi adat. Mandi adat. Nah, kalau mandi dalam arti tadi itu menghilangkan hadas besar, atau mandi untuk ikhram, atau mandi untuk melempar jumroh, atau mandi masuk tanah Arafah, ini namanya mandi ibadah. Nah, caranya mandi ibadah ini wudhu dahulu. Wudhu. Setelah wudhu nanti baru kita siram bagian kanan tubuh kita. Ya. Ya. Jadi umpama shower Pak ya, shower kita akan mandi ibadah, wudhu dahulu. Udah wudhu rampung, baru gerujuk sebelah kanan, tur kanan, baru kiri, baru keseluruhan gerujuk. Ini namanya nggak mandi ibadah. Hanya gitu. Nah, yang baik bagaimana? Sebelum mandi ibadah, kerjakan dulu mandi adat. Lalu sedih apa sih disit, kosokan dan sebagainya, resik banget itu. Malah kalau perlu ibu kan cari tembok, tangan tidak tekan sih, kan tangan tidak sampai tembok. Gerut, itu mandi adat. Nah, baru ibadahnya tadi itu wudhu dulu, baru wudhu, rampung wudhu, tur, baru rujuk semua. Ini mandi ibadah. Nah, ibu bapak sekalian, jadi yang mandi adat itu bebas, dengai lah, kiwe disit boleh, tangan dulu boleh, kaki dulu boleh, terus keramas dulu juga ada apa-apa ya, rampung dong. Lah baru nanti yang mandi ibadah. Ngaten nggih. Lalu, nah ini sekaligus kapan jamaah haji atau umroh ini dianjurkan untuk mandi? Pertama, ketika mulai ihram. Jadi mulai ihram. Jadi mandi untuk ihram. Mandi ibadah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu umpama gelombang kedua kan, gelombang pertama kan Madinah dulu. Bapak Ibu, besok pagi kita akan menuju ke Mekah, meninggalkan hotel. Jam berapa Pak? Jam 8. Nah, subuh panjenengan mandi. Pertama mandi adat sekalian, kosokan dan sebagainya. Kemudian mandi ibadah. Yang tadi itu wudhu, saya niat sengaja mandi untuk ihram satu. Yang kedua, karena nanti kita Bapak Ibu kalau gelombang pertama dari Madinah langsung ke Mekah, sekalian saja niatnya didobel. Satu niat mandi untuk ihram, sekalian mandi untuk masuk kota Makkah. Masuk kota Makkah. Dan itu disunahkan mandi. Kemudian mau masuk ke Mina, ini juga disunatkan mandi ibadah, mandi ibadah. Kemudian
masuk ke Arafah. Ini juga diperintahkan, disunatkan untuk mandi. Bapak Ibu, ini sebentar lagi kita dari Tarwiyah mau ke Arafah. Monggo siap-siap, jangan lupa mandi. Nah, ketika ibu bapak mandi, di samping mandi adat, kosokan dan sebagainya itu bersih-bersih rampung, akhiri dengan mandi karena akan masuk ke bumi Arafah. Nah, nanti bar Isya sekitar jam 8 meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah. Nah, juga sunat meninggalkan Arafah panjenengan mandi dalam rangka apa? Mau masuk ke Musdalifah. Itu begitu. Jadi mandi terus, ini sunat. Tidak ya tidak apa-apa oh, begitu. Malah kan sana seneng kamar mandi nomor. Nah, sampai ke Mina mau melempar jumroh. Ini juga disunatkan mandi. Pokoknya mandi terus lah pokoknya kalau jamaah haji itu mandi. Maka pulang berarti ketonom. Karena apa? Lah bayangkan sehari kok mandi 5 kali kan nombok banget itu. Nah, tidak 5 kali bagaimana? Kalau kita KB yang Aisyah kan Tarwiyah dahulu tanggal 9 pagi mau ke Arafah mandi. Dah nanti meninggalkan Arafah kalau mau ke Musdalifah mandi. Kemudian meninggalkan Musdalifah masuk Mina mandi, istirahat sejenak, mau melempar jumroh Aqobah mandi. 4 kali itu, bayangkan itu. Di sini mandinya berapa kali? Ya, asal kesel. Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi gitu nggih, mandi adat dengan mandi mengibadah. Ngaten, ada lagi pertanyaan? Cukup Bu, ada ya ditanyakan ya. Ya, yang lain monggo. Kalau ada. Jamnya habis. Habis gitu jam saya ya. Masih ada waktunya. Ya, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, monggo lah. Bapak Ibu betul-betul menjaga kesucian, terutama ya suci badan, pakaian dan tempat. Kalau tempat sudah tidak usah dipikir. Masjid Haram itu setiap 2 jam itu dipel pakai parfum. Jadi di samping bersih, keset juga baunya harum. Tinggal kita menjaga pakaian dan badan kita. Coba Bapak, suci adalah termasuk syarat sahnya sholat, syarat sahnya tawaf. Padahal tawaf adalah termasuk rukun haji. Jadi sayang apabila besok di akhirat kita kecewa gara-gara apa? Mungkin tawaf kita kok ada aib, yaitu tidak suci. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi tamu Allah yang mabrur nih. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Rohir telah menyampaikan tentang masalah haji dan umroh. Bapak Ibu, infak pada hari ini alhamdulillah terkumpul 375. Jazakumullah khair, mudah-mudahan jadi wasilah panjang besok sehat, bisa berangkat haji, pulang haji, bawa haji yang mabrur mabrurah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kemarin di brosur kan ada